Teman-teman pecinta timnas sepak bola Indonesia, kian santer terdengar isu mengenai Federasi Sepak Bola Korea Selatan yang sangat menginginkan Sinteyong kembali ke negaranya dan memimpin timnas Korea Selatan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal mereka tahu bahwa Sinteyong masih terikat kontrak dengan timnas Indonesia setidaknya sampai tanggal 30 Juni 2024 yang akan datang. Nah, ini menjadi sangat menarik ya, pembahasan mengenai Sinteyong ini. Ini sedang menjadi isu yang sangat liar di mata publik sepak bola timnas Indonesia maupun di Korea Selatan. Baru-baru ini media Korea Selatan yaitu Naver ya pernah mengusulkan kepada Federasi Sepak Bola Korea Selatan agar segera menebus sisa kontrak Sinteyong di timnas Indonesia. Dan saya kira kalau itu terjadi, ini akan menjadi sinyal bahaya bagi PSSI, bagi timnas Indonesia sendiri. Kalau saja Sinteyong berhasil dirayu, dibujuk oleh Federasi Sepak Bola Korea Selatan untuk menangani timnas Korsel di masa-masa yang akan datang. Nah, kendati pun sekarang Sinteyong masih menghormati kontraknya bersama PSSI ya sampai gelaran kualifikasi Piala Dunia, juga perhelatan Piala Asia U23 Qatar, dan nanti pada tanggal 30 Juni 2024 kontraknya akan berakhir. Nah, pertanyaannya, akankah Sinteyong meninggalkan timnas Indonesia dan melatih timnas Korea Selatan? Ini masih menjadi teka-teki. Masih akan ada pembicaraan alot tentunya antara kedua federasi. Apakah nanti Pak Erick Thohir dalam hal ini Ketua Umum PSSI mau merelakan Sinteyong untuk pulang kampung ke Korea Selatan, atau mau mempertahankan Sinteyong melatih timnas Indonesia sampai 2027 yang akan datang. Nah, sebagian pecinta timnas Indonesia, sebagian besar ya, termasuk saya sendiri, saya sangat menginginkan Sinteyong tetap melatih timnas Indonesia sampai 2027. Apa pasalnya? Semua mata tahu, semua publik, semua media tahu tentang progres timnas Indonesia, kendati pun Sinteyong belum memberikan prestasi berupa piala kepada timnas Indonesia setelah melatih timnas Indonesia selama 4 tahun terakhir ini. Tapi yang dilihat bukan itu. Para pecinta timnas Indonesia melihat bahwasanya progres yang ditunjukkan oleh pelatih Sinteyong sangat-sangat luar biasa di timnas Indonesia. Dan kalau saja kontraknya diperpanjang sampai 2027, bukan tidak mungkin prestasi itu akan datang dengan sendirinya. Itu sangat diyakini oleh publik pecinta timnas Indonesia. Dan saya kira sebagai pendukung, saya tetap mendoakan Sinteyong berada di timnas Indonesia, dan saya menginginkan Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI segera merevisi target yang dibebankan kepada kepada Sinteyong, agar Sinteyong bisa mengantarkan timnas Indonesia melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 di Qatar nanti. Tapi yang dihadapkan pada persoalan banyaknya pemain-pemain timnas U23 yang kemungkinan besar akan sulit dilepas oleh klubnya masing-masing karena berbagai pertimbangan, termasuk pertimbangan kompetisi yang masih akan terus berjalan pada saat gelaran Piala Asia U23 digelar di Qatar nanti. Nah, ini menjadi dilematis bagi Sinteyong sendiri ya. Di satu sisi dia harus meloloskan timnas Indonesia ke fase berikutnya, di lain sisi dia agak kesulitan mendapatkan pemain-pemain inti untuk bergabung di skuad timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di Piala Asia U23 di Qatar nanti. Nah, seandainya Sinteyong tidak dibebani target untuk lolos ke fase knockout di Piala Asia U23, itu barangkali akan lebih mudah ya persyaratannya, dan Sinteyong akan diperpanjang kontraknya oleh PSSI.
Dan saya kira Pak Erick Thohir sedikit mau menurunkan ininya lah persyaratannya kepada Sinteyong. Melihat kondisi yang terjadi saat ini, banyak klub di Liga Indonesia yang enggan melepaskan pemainnya ke timnas Indonesia U23. Yang sudah kita ketahui ada Persija Jakarta, juga Borneo FC yang tegas-tegas menolak pemainnya untuk bergabung ke timnas Indonesia U23. Nah, akan seperti apa nanti lobby-lobby yang akan dilakukan oleh Erick Thohir? Apakah dia akan mampu merayu klub-klub Liga 1 untuk melepaskan pemainnya ke timnas Indonesia, juga klub-klub yang ada di Eropa sana atau yang berada di negara-negara lainnya. Ada yang di Korea, ada yang di Thailand, ya. Juga klub-klub di Inggris yang dihuni oleh Elkan Bagot. Di Belanda ada Rafael Strijk, ya. Ada Ivar Jenner. Ya, kemudian yang lainnya di Belgia juga ada Marcelino Ferdinand. Akankah para pemain yang menjadi tulang punggung timnas Indonesia senior kemarin itu akan dilepas oleh klubnya masing-masing untuk bergabung ke skuad timnas Indonesia U23? Ini sangat dilematis bagi PSSI, ya. Di satu sisi, gelaran Piala Asia U23 ini bukan agenda resmi FIFA. Itu sebabnya klub-klub berhak menolak pemainnya dipinjamkan ke timnas Indonesia. Kita akan nantikan berita-berita selanjutnya tentang masa depan Sinteyong bersama timnas Indonesia. Saya masih tetap berharap Sinteyong masih bisa melanjutkan kontraknya di Indonesia sampai tahun 2027 yang akan datang. Oke, saya Diko Ben. Salam sepak bola.